Salam jemaat GSK Bogor yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan berbahagia. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Persiapkan hati kita, diri kita untuk sungguh-sungguh mengikuti peribadatan kita hari ini. Sebelum kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian dengan pujian Indah Rencanamu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu,
Salam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, bukakan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami berdoa, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, ayat firman Tuhan dan renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu di rumah dan dimanapun saudara berada. Kita ikuti dan kita baca bersama-sama Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai ayat yang ke-9 sebagai titik tolak perenungan kita pada pagi hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsogos, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah tentang bersukacita, yaitu hati yang senantiasa bersukacita. Sukacita adalah di mana manusia merasakan suatu keindahan, suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan pada saat ini manusia wajib menikmati hidup bersukacita. Secara umum saudara, orang bersukacita itu karena usahanya diberkati, ya kan? Sakitnya sembuh, punya kekayaan berlimpah dan sebagainya. Mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Tetapi bagaimana kalau di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup dan tidak ada yang bisa diandalkan? Apakah kita sanggup dan mampu untuk bersukacita? Apalagi saudara, di masa-masa pandemi seperti ini, orang semua berteriak, orang semua mengeluh, orang kebanyakan mengeluh di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tetapi siapa sih yang gak mau bersukacita, saudara? Pada dasarnya manusia pasti ingin menikmati hidup bersukacita. Kenapa? Sukacita adalah ciri atau dasar dari kehidupan orang percaya, dari kehidupan orang Kristen. Sukacita itu harus ada pada setiap orang Kristen, orang percaya, saya dan saudara. Artinya apa? Kita dituntut untuk senantiasa bersukacita. Mampukah kita untuk bersukacita? Bersukacita memang tidaklah mudah. Ada berbagai faktor yang menghambat untuk kita bersukacita. Bisa karena gangguan dari luar atau dari diri kita sendiri.
Dalam nats ini ayat 2 sampai ayat yang ketiga, yaitu terjadi gangguan yang menyebabkan hilangnya sukacita. Apa kejadiannya? Apa gangguannya, saudara? Coba kita perhatikan. Di sana ada yang nama Euodia dan Sintike adalah rekan Paulus di dalam mewartakan Injil Kristus. Mereka memang mewartakan Injil dengan penuh sukacita. Ya. Pertumbuhan Injil saat itu sangat pesat. Banyak orang yang menjadi pengikut Kristus dan banyak orang yang bertobat, banyak orang yang benar-benar bersekutu di dalam Tuhan, dan kekristenan pada saat itu sangat pesat pertumbuhannya. Siapa yang membuat pertumbuhan itu? Disinilah timbul permasalahannya. Euodia dan Sintike masing-masing mengklaim bahwa pertumbuhan itu karena kehebatan mereka. Versi Euodia memposisikan dirinya yang banyak berjuang. Demikian juga Sintike memposisikan dirinya, akulah yang banyak berjuang, sangat berjasa. Ini adalah kesombongan. Hubungan mereka menjadi retak sehingga sukacita mereka menjadi berkurang. Nah, ini saudara permasalahannya yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita. Hal ini tentu saja menghambat percepatan perkabaran Injil. Karena itu Paulus menasihati mereka supaya mereka apa? Sehati, sepikir. Tapi memang orang sombong itu susah dinasehati, saudara. Rasul Paulus sudah nasihati, tetap aja mereka tidak mau mendengarkan. Itu manusiawi. Paulus juga meminta kepada Synsogos yang juga teman rekan kerja Paulus, yaitu pemberita Injil, untuk menengahi mereka, ya, untuk menengahi masalah Euodia dan Sintike agar mereka berdamai. Apalagi nama mereka sudah tercantum di dalam buku kehidupan. Sayang sekali kalau mereka dicoret oleh Tuhan dari buku kehidupan, ya kan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kasus ini tentu saja mengurangi sukacita di antara mereka, yaitu di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Kesombongan memang menghambat untuk menikmati hidup sukacita. Sekali lagi saya katakan, kesombongan sangat sekali menghambat untuk kita bersukacita dan menjadi kendala di dalam pelayanan kita. Lalu bagaimana agar beroleh sukacita itu, Bapak Ibu? Lalu Paulus mengulangi perkataan, yaitu bersukacita. Karena itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan Kristen. Di dalam ayat 4, Paulus berulang menekankan kata bersukacita, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, suatu kewajiban bagi orang percaya, saya dan saudara, harus memiliki hati yang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Tantangan hidup tidak bisa kita hindari, tapi kita dituntut untuk tetap bersukacita. Mampukah kita untuk senantiasa bersukacita? Saudara, mengapa kita harus memiliki hati yang bersukacita? Pertanyaan besar untuk kita renungkan pada saat ini. Karena ada janji Tuhan bagi orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Apa saja janji yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita senantiasa bersukacita? Yang pertama, saudara, janji yang akan diberikan adalah damai sejahtera. Perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara
hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus mengundang semua orang berdosa untuk datang kepadanya dengan janji bahwa orang yang mau datang kepadanya akan mendapatkan damai. Yaitu Matius 11 ayat 28 sampai ayat 29. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, memberikan damai sejahtera kepada kamu. Dan ia juga berkata di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai yang ia berikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Wow, luar biasa. Ini perkataan Tuhan Yesus langsung. Dan itu menunjukkan bahwa damai yang Tuhan berikan adalah damai yang sejati, ada dalam hati dan yang bersifat kekal. Tetapi ada suatu fakta bahwa damai yang ada pada diri kita sebagai orang Kristen pun sering mengalami yang namanya pasang surut. Betul kan Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan? Pasang surut itu biasa. Sering kita alami di dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kadang hilang sama sekali. Dan digantikan dengan rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, gelisah, barangkali sumpek. Ya, dalam masa-masa pandemi ini putus asa, depresi dan sebagainya. Pesan inilah yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi yang kondisinya dalam keadaan tidak baik. Pergumulan berat pun harus dialami. Paulus mengajar jemaat untuk senantiasa bersukacita. Jangan sampai gara-gara ini, gara-gara masalah ini, sukacitamu hilang. Tidak ada damai sejahtera lagi. Ini satu nasihat seorang bapa. Ayo kalian berdamai sehati sepikir. Jangan sampai sukacitanya ini hilang. Mengapa demikian? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena damai terjadi di dalam diri kita kalau ada persekutuan yang baik antara kita dengan Allah. Damai adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Maka bacaan kitab suci hari ini, surat Paulus di dalam Filipi menunjukkan adanya hal-hal yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mempunyai damai sejahtera yang tak tergoyahkan. Di dalam ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca Bapak Ibu. Yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga. Ayat 6 bagian A. Karena takut khawatir menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Di samping itu, takut dan khawatir jelas bertentangan sekali dengan yang namanya damai sejahtera itu. Di mana ada rasa takut, kekhawatiran pasti ada di sana dan pasti tidak ada damai. Yang selanjutnya, di dalam ayat 6 bagian B. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena itu, setiap kali timbul rasa takut, khawatir karena timbulnya suatu permasalahan atau bahaya, maka ceritakanlah semuanya itu kepada Allah di dalam doa-doa kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, coba bandingkan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, yang selanjutnya di dalam ayat yang ke-7, yaitu damai. Nah, ini kuncinya saudara. Kalau kita mau dan bisa melaksanakan seluruh di dalam isi ayat yang ke-6, maka akibatnya, hasilnya, yaitu di dalam ayat yang ke-7. Apa di sana dikatakan? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan.
Mari saudara kita lakukan di dalam ayat yang ke-6. Maka kita akan memperoleh damai sejahtera Allah. Karena adanya doa yang disertai iman dan ketertundukan kita kepada Allah, maka akan ada damai di dalam diri kita. Ini adalah damai sejahtera Allah yang berbeda dengan damai atau kebahagiaan yang dunia berikan, yang dunia tawarkan. Tetapi damai yang Tuhan berikan adalah sifatnya kekal. Kemudian, kalau kita melakukan di dalam ayat yang ke-6 ini bukan hanya damai sejahtera Allah, tetapi damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal. Damai yang dari Allah itu dikatakan melampaui segala akal karena itu tidak akan bisa dimengerti khususnya oleh orang dunia. Kok demikian? Ya, dalam situasi di mana orang seharusnya takut, khawatir, maka orang Kristen, orang percaya yang mau dan bisa melakukan ayat 6 itu bisa tetap damai dan bersukacita. Lalu yang selanjutnya dalam ayat 7 bagian C, akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika kita melakukan ayat 6, damai sejahtera itu akan memelihara hati saya dan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau dan bisa melakukan ayat 6, maka damai sejahtera Allah itu akan mengawal hati dan pikiran kita sama seperti sepasukan tentara mengawal sebuah benteng. Sehingga kita akan tetap mempunyai damai dalam situasi dan kondisi apapun. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Jadi hal yang pertama yang akan diberikan oleh Tuhan ketika kita senantiasa bersukacita adalah damai sejahtera. Damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran saya dan saudara di dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam keadaan apapun kita senantiasa dan mampu untuk bersukacita. Yang kedua, janji apa yang akan diberikan oleh Allah ketika kita hidup senantiasa bersukacita? Akan diberikan pemeliharaannya atau penyertaannya di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Kita perhatikan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang sedang di dalam keadaan di penjara. Tentu dia telah mengalami yang namanya perbedaan penyertaan dari keluarga dan teman-teman yang hanya mampu menyertai beberapa jam. Sementara Allah menyertainya senantiasa, baik di kala sukacita maupun duka cita. Perhatikan, penyertaan Allah terjadi bila kita lebih dahulu percaya, beriman bahwa Yesus itu ada. Ibrani 11 ayat 6 di sana dijelaskan. Maka Rasul Paulus menghimbau kita, saya dan saudara, untuk memiliki 8 pikiran seperti tertulis di dalam Filipi 4 ayat 8. Yaitu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bila kita mampu berpikiran 8 perkara ini saudara, bukan hanya sebagian saja ya, tetapi sepenuhnya, semua. Pasti kita akan menerima janji penyertaan Allah. Semua kata sifat di atas dicontohkan yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah Allah itu sendiri.
Dengan demikian, hal di atas, maka orang percaya menempatkan pikirannya dan fokus kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan. Hanya standar pemikiran inilah yang dapat membentuk orang percaya senantiasa berpikir positif. Jadi pola pikir positif adalah pola utama cara berpikir orang percaya yang dibentuk oleh keimanan kita kepada Allah. Mengapa? Mari kita lihat ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau di ayat sebelumnya, saudara, Rasul Paulus mengajak kita berpikir positif. Dengan memikirkan semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, kebajikan, dan patut dipuji, maka langkah selanjutnya yang harus kita miliki adalah lakukanlah itu semua. Jadi pola berpikir positif, lanjutannya adalah perbuatan yang positif. Sederhana dan praktis cara Rasul Paulus menasehati, tetapi maknanya sangat mendalam. Hal ini bukan teori, saudara, karena Rasul Paulus sendiri sedang dan sudah menjalankannya. Rasul Paulus sedang menderita dalam penjara, tetapi dia masih sanggup untuk menasehati dan menghibur, menguatkan jemaat di Filipi, menguatkan kita yang seharusnya mereka jemaat Filipi harus menghibur Rasul Paulus. Tetapi Tuhan berikan kemampuan untuk Rasul Paulus memberikan penghiburan, penguatan, sukacita kepada jemaat di Filipi dan kita saat ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ayat 9 ini ditutup dengan hasil dari pemikiran yang positif dan melakukan hal-hal positif, yaitu maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sama halnya ketika kita membaca di dalam pesan Tuhan Yesus langsung, Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kupikirkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, yang akan menyertai kita. Dengan kata lain, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus hendak mengatakan bahwa bila jemaat Filipi ingin merasakan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan, bila kita sebagai orang percaya, saya dan saudara, ingin merasakan damai sejahtera dan penyertaan Tuhan, maka pikirkanlah dan lakukanlah hal yang positif atau apa yang menjadi perintah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Bersukacita senantiasa harus kita miliki. Mengapa? Kita harus memiliki hati yang bersukacita senantiasa. Karena ada janji Tuhan bagi orang yang selalu bersukacita di dalam Tuhan. Apa saja janjinya? Yaitu akan diberikan damai sejahtera. Yang kedua, penyertaannya atau pemeliharaannya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami pelajari, mengingatkan kami, menegur kami untuk senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Karena ketika kami memiliki hati yang bersukacita, Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan anugerah Tuhan yang di dalam masa-masa pandemi saat ini
Tuhan masih berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.